wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Prabowo Budi dalam materi rekayasa perangkat lunak. Setelah kemarin kita mempelajari tentang SDLC, kini kita akan mengkaji ke step selanjutnya dari SDLC, yaitu tentang Agile Software Development. Agile Software Development sendiri merupakan salah satu bagian dari SDLC atau salah satu jenis SDLC, di mana Agile Software Development sendiri merupakan salah satu bentuk atau salah satu model SDLC yang sekarang sedang berkembang atau paling banyak digunakan di samping model-model SDLC lama seperti waterfall, incremental, atau spiral. Namun sebelum kita masuk ke Agile, kita setidaknya akan membahas dulu tentang salah satu model yang sedang berkembang juga, yaitu tentang Bohm Spiral Model. Bohm Spiral Model sendiri merupakan sebuah bentuk pengembangan dari model spiral, di mana di dalamnya model ini dalam proses perangkat lunaknya atau proses pengembangan perangkat lunaknya direpresentasikan dalam bentuk spiral yang memiliki urutan aktivitas dalam setiap lingkarannya. Di dalam model ini sendiri, loop atau lingkaran dari spiral itu mewakili sebuah fase proses perangkat lunak, di mana di dalam loop yang terdalam berkaitan dengan kelayakan sebuah sistem. Loop berikutnya berkaitan dengan persyaratan, loop berikutnya berkaitan dengan sistem, dan seterusnya. Jadi setiap proses itu dibahas dalam satu bentuk lingkaran utuh. Itu satu bentuk proses yang utuh. Gambarannya seperti ini, di mana Bohm Spiral Model terdiri dari beberapa lapisan, jadi ada beberapa loop di mana di dalam tiap loop itu dilakukan sebuah proses yang prosesnya utuh atau berurutan, sehingga menghasilkan sebuah prototipe dalam setiap prosesnya. Seperti contohnya ini, di mana proses dalam loop pertama dia berfokus pada risk analysis, pada konsep operation, dan juga pada requirement plane, di mana dia akan menghasilkan sebuah prototipe satu di sini. Selanjutnya, dalam loop kedua tetap dia akan menggunakan sebuah risk analysis, kemudian mengacu pada requirement proses juga, requirement system and validation, kemudian dikembangkan ke dalam development plan, di mana dia menghasilkan sebuah bentuk prototipe 2 yang dia disimulasikan. Proses selanjutnya adalah dia mengajukan lagi kepada risk analysis lagi di sini, kemudian dia melakukan sebuah pendesainan produk, pendesainan sebuah antar mukanya atau UV-nya, kemudian diintegrasikan untuk selanjutnya dites hingga menghasilkan sebuah prototipe yang ketiga. Terus seperti itu hingga dia menemukan sebuah loop terakhir yang menjadi fase akhir dari proses ini. Proses ini merupakan pengembangan dari spiral model. Pada spiral model di mana proses ini tidak dibahas secara rinci, namun dalam Bohm Spiral Model ini dia dibahas lebih rinci nanti, sehingga dalam setiap loopnya dia menghasilkan sebuah prototipe yang akan dievaluasi terus oleh pelanggan atau konsumen kita. Dalam Bohm Spiral Model ini terdapat beberapa kegiatan aktivitas utama, diantaranya adalah aktivitas-aktivitas yang biasa harus dilaksanakan dalam setiap loopnya. Yang pertama adalah tentang objective setting. Dalam objective setting ini merupakan tahapan di mana batasan sebuah proses atau produk diidentifikasikan dan juga rencana pengelolaan perangkat itu diperinci sehingga risiko proyek yang didapatkan lebih teridentifikasi. Yang kedua adalah proses risk assessment dan reduction, di mana dalam proses ini sebuah risiko proyek akan diperinci kembali untuk kemudian dianalisa dan diambil tindakan untuk mengurangi risiko-risiko yang mungkin timbul ke depannya lagi. Jika perlu, dari risiko-risiko yang timbul ini akan dilakukan pembatasan lagi dan juga pengambilan persyaratan untuk mengakomodasi dari setiap proses yang akan terjadi ke depan atau setiap risiko yang mungkin terjadi ke depannya lagi. Yang ketiga ada proses development and validation, di mana pada tahap ini model pengembangan perangkat lunak yang dipilih akan digunakan untuk membuat atau mengintegrasikan sistem dari model perangkat lunak yang ada. Model perangkat lunak yang ada di sini biasanya dipilih berdasarkan pada risiko-risiko yang sudah dianalisa, berdasarkan pada risiko-risiko yang sudah diprediksi kemungkinan terjadi ke depannya, sehingga dalam proses nanti ke depan, dalam proses integrasi sistem dan sebagainya, tidak didapatkan sebuah kendala-kendala yang berarti. Yang terakhir adalah proses planning, di mana proses ini merupakan tahapan lanjutan dari proyeknya. Bila mana proyek itu ternyata sudah memenuhi prasyaratnya dan ternyata tidak memungkinkan dengan risiko yang terlalu besar, maka dalam proses planning ini dapat dihentikan proyek itu. Namun, bila ternyata analisa dan risikonya itu dapat diprediksi, dapat ditanggulangi, dan dapat diatasi ke depannya, maka proyek itu dapat dilanjutkan pada tahap-tahap lanjutan. Nah, tadi tentang Bohm Spiral Model, di mana Bohm Spiral Model merupakan pengembangan dari spiral model yang secara tidak langsung memperinci lagi dari spiral model yang sudah ada sebelumnya. Oke, kita masuk ke Agile Software Development. Agile Software Development sendiri berdasarkan kepada perkembangan tentang pengembangan perangkat lunak yang berkembang akhir-akhir ini.
Agile sendiri memiliki artian yaitu cepat, ringan, bebas bergerak dan waspada, di mana dalam Agile Software Development ini interaksi antara personal itu lebih dipentingkan, di mana komunikasinya dan kolaborasinya lebih ditekankan daripada fungsi dan fleksibilitas dari perangkat lunak. Sehingga diharapkan dalam pengembangannya ke depannya bisa tercapai seperti realitas bisnis yang ada, itu muncul yang namanya fleksibilitas dan juga fungsi dari perangkat lunak yang lebih baik lagi ke depannya. Agile Software Development memungkinkan sebuah model proses yang toleransi terhadap perubahan kebutuhan, sehingga perubahan dapat cepat ditanggapi. Namun, hal ini akan menyebabkan beberapa perubahan dalam Agile nanti, dalam proses Agile-nya. Di mana proses Agile ini sangat memiliki ciri khas, yaitu tentang tanggapnya dalam perubahan-perubahan atau kebutuhan-kebutuhan konsumen yang berubah, yaitu langsung ditanggapi oleh tim Agile Software Development. Prinsip dari Agile Development sendiri ada beberapa hal. Yang pertama yaitu tentang kepuasan klien merupakan prioritas utama. Yang kedua, menerima perubahan kebutuhan. Yang ketiga, penyerahan hasil software dilaksanakan dalam hitungan minggu sampai 2 bulan. Yang keempat, bagian bisnis dan pembangunan kerjasama dilakukan setiap hari selama proses berlangsung. Yang kelima, membangun proyek di lingkungan yang di lingkungan di mana orang-orang tersebut memiliki motivasi yang tinggi untuk bekerja dan saling mendukung di dalamnya. Yang keenam, komunikasi dengan berhadapan langsung dengan efektif dan efisien. Yang ketujuh, software yang berfungsi adalah ukuran dari kemajuan proyek. Yang kedelapan, dukungan yang stabil dari sponsor dan pembangun serta pengguna diperlukan untuk menjaga perkembangan yang berkesinambungan. Yang kesembilan, perhatian terhadap kehebatan teknis memiliki standar yang bagus di Agile. Yang ke-10, kesederhanaan. Yang ke-11, arsitektur, kebutuhan, dan desain merupakan bagian dari tim. Yang ke-12, secara periodik dilakukan evaluasi untuk mencari langkah-langkah yang lebih efektif ke depannya. Prinsip-prinsip ini yang merupakan dasar dari penggunaan Agile atau dasar dari pengembangan Agile dalam proses pengembangan perangkat lunak. Di samping prinsip-prinsip tadi, Agile juga memiliki 3 asumsi penting dalam pengembangan proyek perangkat lunak. Di antaranya adalah 1, asumsi ini merupakan asumsi dasar dalam pengembangan proyek perangkat lunak dengan menggunakan Agile proses. Yang pertama adalah tentang kebutuhan software yang sudah diprediksi ke depannya sehingga selalu akan ada perubahan. Selain itu, prioritas klien juga sering berubah seiring berjalannya proyek. Ini yang disadari oleh Agile. Yang kedua, desain dan pembangunan sering tumpang tindih. Diperkirakan seberapa jauh desain diperlukan sebelum pembangunan. Ini juga merupakan salah satu konsentrasi dalam pengembang. Yang ketiga adalah analis, desain, pembangunan, dan testing tidak diperlukan seperti yang diinginkan. Bila mana hal ini tidak diperlukan, maka Agile dapat mengeksekut atau menghilangkan proses ini dalam pengembangan perangkat lunak. Dalam Agile, manusia juga paling penting sebagai salah satu dari bagian prosesnya, di mana manusia itu harus memenuhi beberapa persyaratan yang disyaratkan oleh Agile proses itu. Yang pertama adalah tentang kompetensi. Kompetensi di sini berfokus pada keterampilan untuk membangun dan pengetahuan tentang proses membangun dari perangkat lunak. Yang kedua tentang fokus, di mana dalam Agile ini diharapkan manusia atau human-nya fokus dalam perannya dalam tim. Yang ketiga adalah kolaborasi, diharapkan human-nya di sini atau manusianya dapat berkolaborasi dengan klien atau dengan anggota tim lainnya. Yang keempat adalah kemampuan mengambil keputusan, di mana di sini human-nya diharapkan dapat memiliki kemampuan untuk mengambil keputusan teknis terkait dengan proyeknya itu. Yang keenam, terkait dengan proyeknya tersebut. Yang kelima, kemampuan fungsi problem solving, di mana diharapkan human di sini dapat memilah permasalahan yang penting untuk segera diatasi atau ditemukan penyelesaian masalahnya. Yang keenam adalah seseorang harus memiliki sifat atau sikap saling percaya dan hormat, di mana kekompakan tim akan dijaga dengan menggunakan sifat saling percaya dan hormat ini. Yang ketujuh adalah diharapkan human-nya itu memiliki sifat manajemen diri, sehingga dia dapat mengatur dirinya sendiri hingga proyek tersebut dapat diselesaikan. Persyaratan inilah yang menjadi dasar pentingnya seorang manusia dalam Agile Project Management. Kita masuk ke dalam salah satu atau bagian-bagian dari Agile Development Process. Salah satunya adalah tentang Action Programming. Action Programming di sini merupakan salah satu model dari Agile Process, di mana dalam Action Programming ini terdiri dari 4 tahap utama, yaitu planning, design, coding, dan testing. Dalam Action Programming ini semuanya dilakukan secara berurutan dan secara simultan,
di mana sistem programming ini akan menuntut sang pengembang untuk senantiasa berkembang, senantiasa berusaha, senantiasa maju sesuai dengan model proses yang sudah ditentukan. Tahapan-tahapan dalam sistem programming antara lain adalah 1. Planning. Planning merupakan tahap utama atau tahap pertama dari sistem programming, yang dimana dalam tahap planning ini dia akan dilakukan kegiatan-kegiatan seperti user story atau cerita, di mana dalam tahapan ini kita lebih cenderung kepada mendengarkan atau mencatat atau menganalisa apa yang diinginkan, apa yang diharapkan oleh konsumen dari perangkat lunaknya, dari softwarenya. Nah, makanya di sini ditekankan pada user story-nya yang mendeskripsikan tentang fitur-fitur fungsional yang disediakan oleh perangkat lunak yang akan dibuat. Jadi kita mendengarkan, kita menganalisa, kita menangkap maksud dari apa yang diceritakan, apa yang disampaikan oleh konsumen itu. Itu merupakan tahapan utama dari planning sebelum kita nanti merancang, kita nanti menganalisa apa saja yang harus dilakukan. Yang kedua adalah tahapan desain. Desain di sini, dia setelah tadi user story kita pahami, setelah tadi user story kita analisa dan sebagainya, kita baru masuk ke tahap perancangan sistem. Jadi kita rancang sistemnya di sini. Yang ketiga adalah tahap coding. Tahap coding di sini merupakan implementasi dari desain tadi untuk dihasilkan atau menghasilkan sebuah sistem sesuai dengan rancangan dan sebuah sistem sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Tahap coding ini biasanya berlangsung berulang kali, berkali-kali apabila terdapat koreksi di dalamnya. Yang terakhir adalah tahap testing atau tahap pengujian, di mana apabila sebuah sistem dibuat sesuai dengan permintaan, maka harus diuji dulu apabila nanti dikhawatirkan adanya hang atau kerusakan dan juga adanya kebutuhan-kebutuhan yang belum tercover oleh sistem itu. Proses coding dan testing ini akan terus-menerus berulang sesuai dengan koreksi, sesuai dengan revisi, sesuai dengan analisa yang dilakukan oleh konsumen setelah dia mencoba sistem yang sudah dibuat. Selanjutnya ada proses namanya Scrum. Scrum sendiri merupakan bagian dari agile proses, di mana Scrum itu merupakan sebuah kerangka kerja untuk mengembangkan sebuah produk yang kompleks, untuk menghasilkan produk yang bernilai tinggi secara kreativitas maupun produktivitas. Scrum menggunakan pendekatan secara iteratif dan incremental. Ingat incremental tadi, kita berulang kali membuat prototype untuk mengantisipasi ketidakpastian dalam proyek dan pengendalian risiko. Gambarnya seperti itu, di mana dia berawal dari produk backlog, kemudian menuju ke sprint backlog, dan ada semacam sprint atau perulangan di situ untuk kemudian menghasilkan semacam working increment of the software atau menghasilkan softwarenya. Scrum sendiri membagi timnya dalam 3 tim pengembang utama yang memiliki peran sebagai berikut, yaitu tentang 1 product owner, 2 scrum master, dan 3 tentang tim pengembang. Scrum dikerjakan secara berulang-ulang hingga memenuhi kondisi antara lain adalah 1 mencapai batas certain yang ditemukan, produk yang dikembangkan telah memenuhi kebutuhan, dan juga proyek hingga tidak didanai lagi. 3 hal ini yang nanti menjadikan dasar dari Scrum untuk berhenti. Jadi kita pemahaman awalnya adalah kita harus tahu Scrum itu merupakan sebuah proses yang terus berulang, incremental lagi, terus berulang, hingga dia mencapai deadline-nya, hingga dia mencapai proyeknya sudah dipenuhi atau sudah sesuai dengan prasyarat atau sudah mencapai kondisi di mana proyek itu sudah tidak didanai lagi. Di dalam Scrum ada yang namanya bagian sprint. Sprint dalam Scrum ini artinya adalah sebuah perulangan, di mana sprint merupakan bagian dari Scrum yang mengatur sebuah proses pengembangan produk. Sprint selalu sama dan konsisten sepanjang pengembangan produk. Maksudnya yang sama di sini adalah tahapan-tahapan di dalam sprint itu. Sprint sebenarnya mirip dengan model proses yang lainnya, di mana dia akan di dalamnya dapat tahapan-tahapan seperti perencanaan dan sebagainya, terus berulang seperti itu hingga sampai batas waktu yang ditentukan. Tujuan dari sprint adalah menyelesaikan sebuah potongan produk yang dapat digunakan untuk pengguna dan berpotensi untuk dirilis. Nah, ini bedanya dengan model proses yang lainnya. Sprint dia akan mengerjakan, jadi dia akan membagi sebuah perangkat lunak atau membagi sebuah software menjadi beberapa part, menjadi beberapa bagian, di mana setiap bagian itu dikerjakan secara sprint atau secara increment berulang kali hingga dapat memenuhi standar yang ada dan juga memenuhi atau sampai batasan waktu yang sudah ditentukan. Sehingga setiap part nanti dapat dirilis, setiap part dapat dijadikan prototipe untuk kemudian disajikan ke konsumen dan di testing. Event dari sprint yang pertama adalah tentang planning.
di mana dia dalam kegiatan ini, dia akan merencanakan pekerjaan yang akan dilakukan oleh tim pengembang dalam satu sprint, di sprint planning pertama. Pada saat sprint planning dilakukan, product owner akan datang dengan produk backlog atau analisa kebutuhan yang sudah disusun berurutan. Di mana dalam sprint planning ini terdapat dua bagian utama, yaitu bagian pertama membahas tentang produk backlog item ada yang apa saja yang dapat dalam backlog atau dalam analisa kebutuhan yang sudah terurut. Bagian keduanya membahas tentang bagaimana cara mengerjakannya. Hasil dari sprint planning ini adalah semacam sprint backlog atau tahapan-tahapan mengerjakan dan juga sprint goal. Sprint goal atau hasil yang ingin dicapai. Yang kedua ada daily scrum meeting. Daily scrum meeting ini di sini adalah di mana tim pengembang dia akan mengadakan pertemuan untuk membahas strategi bagaimana mencapai tujuan yang objektif dari yang telah disepakati dalam sprint planning atau sprint goal-nya tadi. Daily scrum meeting sendiri merupakan sebuah kesempatan bagi tim pengembang untuk mengintrospeksi, mengadaptasikan hasil pekerjaan yang mereka dapatkan hari ini untuk kemudian dilanjutkan lagi pada tahapan-tahapan selanjutnya. Nah, fokusnya di sini adalah tentang bagaimana kalian mengkontribusikan apa yang sedang kalian kerjakan dan bagaimana kalian menganalisa hambatan-hambatan yang muncul dari pekerjaan itu. Selanjutnya ada sprint review. Sprint review di sini merupakan review bersama yang dilakukan oleh tim pengembang bersama dengan product owner dan stakeholder yang akan mereview potongan-potongan produk hasil increment tadi yang telah dikembangkan dalam satu sprint. Di mana dalam sprint review ini seluruh pihak akan membahas proses dari sprint mulai dari perencanaan sampai strategi dari sprint berikutnya. Yang terakhir ada sprint retrospective di mana di sini tim dari Scrum ini akan mengadakan pertemuan untuk membahas apa lagi yang perlu diimprove atau dilanjutkan dari proses sprint sebelumnya. Sehingga dalam proses retrospective ini selesai, tim Scrum akan langsung mengadakan sprint planning pada besoknya dan langsung berproses lagi untuk selanjutnya. Jadi mirip dengan increment, tapi bedanya kalau increment dia akan melakukan sebuah proses-proses yang sudah ditentukan. Dalam sprint ini prosesnya ditentukan sendiri untuk kemudian diulang-ulang berkali-kali hingga ketemu sebuah target atau sebuah goal yang diinginkan dengan batas waktu yang sudah ditentukan. Jadi gambaran seperti ini, produk backlog atau analisa dari produknya, analisa kebutuhannya apa, kemudian dia masuk ke sprint backlog, disusun lagi, diurutkan lagi, untuk kemudian masuk ke dalam proses sprint di sini. Sprint. Mungkin dia butuhnya seperti desain aja, ya udah di sprint di desain gitu dan bukan 1 minggu desain. Nanti hasilnya disampaikan ke konsumen atau ke product owner. Terus seperti itu hingga sebuah program atau sebuah perangkat lunak selesai. Setelah Scrum seperti itu. Oke, demikian materi untuk agile proses software. Apabila ada pertanyaan silakan kalian sampaikan ke grup yang sudah kita buat. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.